Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadri Fadul Rahman dan saat ini saya akan menjelaskan materi listrik statis untuk pengayaan nilai mata pelajaran fisika. Baik. Jadi yang pertama di sini ada gaya listrik, yaitu pengertiannya adalah gaya tarik menarik atau tolak menolak yang terjadi antara dua atau lebih benda yang memiliki muatan listrik positif atau negatif dan dipengaruhi oleh kekuatan muatan dan jarak antar benda. Nah, jadi gaya listrik ini tuh akan ada apabila terdapat dua muatan, baik itu mau positif ataupun negatif. Apabila jenis muatannya berbeda, yaitu positif dan negatif, maka gaya listriknya akan saling tarik menarik. Namun, apabila jenis muatannya sama, yaitu baik positif dan positif ataupun negatif dan negatif, maka gaya listriknya akan tolak menolak. Nah, selain itu, kekuatan gaya listrik juga dipengaruhi oleh jarak antara dua muatan tersebut. Apabila jaraknya semakin jauh, maka gaya listriknya akan semakin kecil. Dan apabila jaraknya semakin dekat, maka gaya listriknya akan semakin besar. Baik, sini selanjutnya yaitu ada hukum Coulomb. Isi dari hukum Coulomb ini yaitu besar gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua benda bermuatan listrik, gaya listrik atau gaya Coulomb, berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut yang ditemukan oleh Charles D. Coulomb pada tahun 1736 sampai 1806. Nah, dari pernyataan di sini kita bisa lihat ke rumusnya, yaitu F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat, dengan F adalah besar gaya dalam satuan Newton, Q1 dan Q2 adalah muatannya, dan K adalah konstanta dielektrik bahan, yang dimana konstanta dielektrik bahan pada ruang hampa itu sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi C pangkat 2, C pangkat min 2. Nah, R ini merupakan jarak antara kedua benda tersebut. Jadi, apabila kita ingin mencari gaya dari dua buah muatan, kita perlu mencari yang pertama, yaitu besar muatan yang pertama, dan yang kedua besar muatan yang kedua. Kemudian kita harus mencari konstanta dielektriknya, apakah dia di ruang hampa atau ada medium yang lainnya. Dan yang ketiga, kita cari jarak antara dua muatan tersebut. Setelah itu, kita bisa masukkan ke rumusnya dan dapat menemukan hasil dari gaya listrik yang terjadi pada dua muatan tersebut. Nah, selanjutnya, karena gaya listrik ini merupakan besaran vektor, jadi di beberapa kasus dua muatan itu memiliki gaya yang arahnya itu diapit oleh alfa. Di sini kita bisa lihat gaya merupakan salah satu besaran vektor. Ketika dua gaya F1 dan F2 bekerja pada sebuah muatan dan saling membentuk sudut alfa, maka resultan gaya listriknya dapat dicari dengan persamaan Fr sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah F1 kali F2 kali cos alfa. Nah, jadi apabila kita menemukan sebuah muatan dengan dua gaya listrik yang arahnya itu berbeda dan diapit oleh sudut alfa, maka kita bisa mencari dengan rumus vektor tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke medan listrik. Jadi, pada sebuah muatan yang memiliki gaya listrik, maka pasti akan terdapat medan listriknya. Di sini kita bisa lihat dulu pengertiannya. Medan listrik itu adalah daerah di sekitar muatan listrik yang menyebabkan timbulnya gaya listrik pada muatan uji, disebut sebagai medan listrik. Nah, untuk medan listrik pada muatan titik, arahnya itu bergantung dari jenis muatannya. Arah medan listrik dari muatan positif menyebar keluar segala arah, sedangkan arah medan listrik akibat muatan negatif masuk menuju ke muatan negatif. Semakin rapat garis gaya listrik, kuat medan listrik semakin kuat. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua muatan dan garis-garis ini merupakan arah dari medan listriknya. Yang positif arahnya keluar dan yang negatif arahnya ke dalam. Lalu di sini juga kita bisa lihat kerapatan garis dari si medan listriknya tersebut. Nah, apabila garisnya itu semakin rapat, maka kuat medan listriknya semakin kuat. Itu buktinya ada di titik A. Dan apabila kerapatan garisnya itu semakin jauh, maka kuat medan listriknya akan semakin lemah. Itu kita bisa lihat di titik B. Nah, selanjutnya, untuk mencari medan listrik juga pasti ada rumusnya ya. Nah, medan listrik didefinisikan sebagai gaya listrik tiap satuan muatan uji pada titik tertentu, dengan E adalah kuat medan listrik dalam satuan Newton per Coulomb. Medan listrik merupakan besaran vektor seperti gaya listrik.
Sehingga dalam menentukan resultan medan listrik harus diperhatikan dulu arahnya. Nah, di sebelah kanan saya sudah ada rumus dari medan listrik, yaitu E sama dengan F per Q2. Nah, lalu jika kita jabarkan, rumus F itu adalah K Q1 Q2 per R kuadrat dibagi lagi oleh Q2. Nah, maka rumus hasil akhirnya itu adalah E sama dengan K dikali Q per R kuadrat, dengan F adalah gaya kolom dalam satuan Newton, Q adalah besar muatan sumber, R adalah jarak, dan K adalah konstanta dielektrik bahan. Nah, selanjutnya, pada gaya listrik itu terdapat juga energi potensial listrik dan potensial listrik. Nah, sebelum lanjut ke situ, saya akan membahas satu kasus yang dimana apabila terdapat dua muatan, yang satu positif dan satu lagi positif, maka pastinya gaya listrik yang akan terjadi itu adalah tolak menolak. Nah, namun apabila dua muatan tersebut dalam jarak R, lalu kita dekatkan, nah, untuk mendekatkan tersebut pasti diperlukan yang namanya usaha. Nah, untuk mencari usahanya, kita bisa mencari dengan cara, yaitu beda potensial listrik. Nah, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya rumus usaha itu adalah W sama dengan energi potensial awal dikurangi energi potensial akhir. Nah, jadi dalam gaya listrik juga terdapat energi potensial listrik. Nah, yang pertama ini adalah energi potensial, rumusnya yaitu EP sama dengan K dikali Q per R, dengan EP adalah energi potensial listrik antara dua muatan dengan satuan Joule. Nah, selanjutnya terdapat juga potensial listrik, yaitu potensial listrik merupakan energi potensial listrik terhadap tiap satuan muatan dengan V, yaitu potensial listrik satuannya volt, dengan rumus V sama dengan EP per Q. Jadi apabila kita ingin mencari potensial listrik, tentunya kita harus mencari energi potensial dulu, lalu dibagi dengan muatan. Nah, selanjutnya, salah satu contoh dari penerapan gaya listrik itu terdapat pada kapasitor keping sejajar. Nah, kapasitor keping sejajar adalah komponen listrik yang terdiri dari dua plat konduktor atau keping sejajar yang dipisahkan oleh bahan dielektrik atau isolator. Contohnya kita bisa lihat di gambar yang ini, yaitu di tengah-tengahnya terdapat bahan dielektrik dan diapit oleh dua bahan konduktor pada sisi kanan dan pada sisi kiri. Nah, apa sih kegunaan dari kapasitor keping sejajar ini? Jadi, alat ini berfungsi untuk menyimpan muatan listrik dan energi listrik dalam medan listrik yang terbentuk di antara kedua kepingan. Kemampuan menyimpan muatannya disebut dengan kapasitansi, yang dipengaruhi oleh luas penampang keping dan jarak antara keping, dan juga sifat bahan dielektrik yang digunakannya. Nah, selanjutnya, untuk mencari kapasitansi kapasitor terdapat dua rumus. Yang pertama yaitu C sama dengan Q per V, dengan C adalah kapasitansi kapasitor dalam satuan farad, Q adalah besar muatan dalam satuan coulomb, dan V yaitu tegangan dalam satuan volt. Rumus ini bisa kita gunakan jika dalam kasus tersebut diketahui berapa besar muatannya dan berapa besar tegangannya. Nah, yang kedua, terdapat rumus yaitu C sama dengan EA per D, dengan E yaitu permitivitas bahan atau permitivitas medium, A adalah luas penampang, dan D adalah jarak antar keping. Nah, rumus kedua bisa kita gunakan apabila dalam kasusnya diketahui yaitu permitivitas bahannya, luas penampang, dan juga jarak antara keping. Nah, selanjutnya, dalam kapasitor keping sejajar kita juga bisa mencari energi yang tersimpan di dalamnya dengan rumus yang sudah tertera di sini. Jadi, kapasitor ketika sudah terisi muatan dengan tegangannya sama dengan tegangan sumber, dikatakan kapasitor mempunyai energi listrik. Energi yang tersimpan dalam kapasitor bergantung pada besar kapasitansi kapasitor dan tegangan sumber. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya rumus energi dalam kapasitor itu dilambangkan dengan E sama dengan 1/2 CV kuadrat, dengan E adalah energi yang tersimpan dalam satuan Joule, dan C di sini sebagai besar muatannya, dan V adalah besar tegangannya. Nah, selanjutnya, kapasitor itu terdapat beberapa rangkaian. Yang pertama itu adalah rangkaian seri. Di sini kita bisa lihat contoh rangkaian seri pada kapasitor gitu ya. Nah, di gambar ini menunjukkan terdapat 3 kapasitor yaitu C1, C2, C3 yang dihubungkan dengan sumber tegangan V
V. Nah, kemudian di sini juga terdapat tegangan-tegangan pada setiap kapasitornya, yaitu ada V1, V2, dan V3. Nah, pada rangkaian seri ini terdapat beberapa persamaan. Yang pertama itu adalah V atau sumber tegangan sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, selain itu terdapat juga persamaan bahwasanya Q atau muatan total sama dengan C dikali V. C itu di sini merupakan kapasitansi total dan V-nya juga merupakan V total gitu. Atau bisa juga V sama dengan Q per C. Nah, sehingga diperoleh persamaan yaitu Q total per C total sama dengan Q1 per C1 ditambah Q2 per C2 ditambah Q3 per C3. Nah, sesuai prinsip rangkaian seri bahwasanya pada rangkaian seri itu setiap muatan antara satu muatan dengan muatan yang lain itu pasti sama. Di sini kita bisa lihat Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q total. Nah, maka kapasitansi total untuk rangkaian seri kita bisa lihat rumusnya adalah 1 per C seri sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Nah, kemudian yang kedua itu terdapat rangkaian paralel. Pada gambar ini kita bisa lihat bahwasanya terdapat 3 kapasitor yang disusun secara paralel, yaitu ada C1, C2, C3 yang dihubungkan dengan sumber tegangan V. Nah, berbeda dengan rangkaian seri, pada rangkaian paralel di sini sumber tegangan V itu langsung menuju ke setiap kapasitornya. Tidak dengan rangkaian seri yang dimana sumber tegangan dibagi menjadi 3 sesuai dengan jumlah kapasitornya. Nah, kayak gitu. Selanjutnya, pada rangkaian paralel terdapat beberapa persamaan. Yang pertama, V atau V total yaitu sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Jadi sumber tegangan atau V total ini tuh sama dengan tegangan yang terdapat pada C1, yang terdapat pada C2, dan terdapat pada C3. Jadi semuanya sama. Nah, selanjutnya persamaan yang kedua yaitu Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3, dan terdapat juga persamaan yaitu Q sama dengan C dikali V. Nah, maka untuk mencari kapasitansi total pada rangkaian paralel terdapat rumus yaitu C sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Nah, untuk soal yang pertama itu ada 2 buah muatan yang disebut dengan Q1 dan Q2. Masing-masing muatan mengandung nilai 2 mikrokolom dan min 8 mikrokolom. Nilai dalam muatan terpisahkan dengan jarak 4 cm antara satu sama lain. Apabila K memiliki nilai 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat C pangkat min 2, lalu berapakah besar dan arah dari gaya elektrostatis dari muatan Q1 dan Q2? Nah, selanjutnya kita akan membahas latihan soal yang nomor 1, yaitu di sini diketahui muatan 1 atau Q1 itu sama dengan 2 mikrokolom dan muatan 2 atau Q2 itu sama dengan min 8 mikrokolom. Kemudian jarak antar muatan atau R itu sama dengan 4 cm dan konstanta dieletrik bahan atau K itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat C pangkat min 2. Nah, di sini ditanyakan berapa besar gaya dan arahnya. Nah, baik, langkah yang pertama itu kita harus membuat semua satuannya ini menjadi satuan internasional. Yang pertama dari muatannya dulu. Muatan 1 kita ubah ke muatan internasional menjadi kolom, yaitu dengan kali 10 pangkat min 6. Sama halnya untuk muatan 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, disclaimer, di sini tanda negatifnya tidak saya bawa karena itu merupakan sebagai penunjuk jenis muatannya saja. Dan selanjutnya jarak antar muatan R kita ubah satuannya menjadi satuan internasional yaitu meter. Nah, selanjutnya kita masukkan rumus untuk mencari gaya yaitu F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Lalu kita masukkan angka-angkanya. K itu K 9 kali 10 pangkat 9, Q1 nya 2 kali 10 pangkat min 6, Q2 nya itu 8 kali 10 pangkat min 6 per R nya itu
4 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nah, yang pertama, agar kita lebih mudah untuk menghitungnya, kita kalikan dulu bagian atasnya, yaitu yang tidak ada angka 10-nya. Jadi 9 kali 2 kali 8, 9 kali 2 18 kali 8 kali, nah untuk perkalian yang ini kita menggunakan aturan eksponen, yaitu yang dimana jika dikalikan maka pangkatnya dijumlahkan. 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6, jadi 9 tambah min 6 tambah min 6, maka hasilnya jadi 10 pangkat min 3. Nah, selanjutnya yang bawahnya kita kuadratkan, 4 dikuadratkan jadi 16 kali 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2, maka pangkatnya dikalikan, jadi 10 pangkat min 4. Oke. Lanjut, kita hitung semua perkalian yang ada di sini, yaitu jadi 18 dikali 8 itu sama dengan 18 kali 8 jadi 144 kali 10 pangkat min 3 per 16 kali 10 pangkat min 4. Nah, 144 dibagi 16 itu hasilnya 99. Dan untuk ini 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 4, kita menggunakan aturan eksponen lagi, yang dimana pangkatnya itu dikurangi. Jadi min 3 dikurangi min 4, atau sama saja dengan min 3 ditambah 4, maka jadi 10 pangkat 1. Dan hasil akhirnya adalah 90 Newton. Nah, untuk menentukan arahnya, kita lihat dari jenis muatannya. Muatan yang pertama itu positif dan muatan yang kedua negatif. Maka arah gayanya akan saling tarik-menarik. Nah, untuk yang nomor 2, soalnya itu ada sebuah titik dengan muatan Q berada di titik Y. Titik Y sendiri berada persis di medan listrik dengan muatan positif, sehingga gaya yang dimiliki adalah 0,03 Newton. Jika muatan yang dimiliki adalah 5 kali 10 pangkat min 6 kolom, maka berapa kira-kira besar dari medan listrik yang ada di titik Y? Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2, diketahui gayanya itu adalah 0,03 Newton dan Q atau muatan itu adalah 5 kali 10 pangkat min 6. Ditanyakan berapa besar medan listriknya. Nah, di sini karena satuannya sudah satuan internasional, kita langsung saja masukkan ke rumusnya. E itu sama dengan F per Q. Kita masukkan angkanya. F-nya atau gaya sama dengan 0,03 per Q-nya itu muatannya 5 kali 10 pangkat min 6. Nah, di sini agar kita lebih mudah untuk menghitungnya, yang gaya kita ubah menjadi bentuk yang sama dengan si muatan. Jadi 3 kali 10 pangkat min 2 per 5 kali 10 pangkat min 6. 3 bagi 5 itu adalah 0,6 dikali 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat min 6 itu adalah 10 pangkat 4. Nah, maka hasilnya menjadi 6000 Newton kolom pangkat min 1. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3, di sini terdapat 3 kapasitor dirangkai sebagai berikut, yaitu menggunakan rangkaian paralel ya dari gambarnya. Dan diketahui C1 sama dengan 2 mikrofarad, C2 sama dengan 3 mikrofarad, dan C3 sama dengan 4 mikrofarad yang dihubungkan dengan sumber tegangan yaitu 26 volt. Nah, pertanyaannya, tentukan muatan total pada rangkaian tersebut. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3, di sini diketahui C1 sama dengan 2 mikrofarad, C2 sama dengan 3 mikrofarad, C3 sama dengan 4 mikrofarad, dan V total sama dengan 26 volt. Nah, di sini ditanyakan muatan total atau Q totalnya.
Untuk mencari muatan total, yang pertama kita harus mencari kapasitansi totalnya dulu, yaitu C total. Yang dimana pada rangkaian paralel rumusnya itu adalah C1 ditambah C2 ditambah C3. Kita masukkan angkanya 2 tambah 3 tambah 4, yang dimana hasilnya adalah 9 mikrofarad. Nah, karena di sini masih mikrofarad, kita harus ubah satuannya menjadi farad, yaitu 9 kali 10 pangkat 6 farad. Nah, karena di sini sudah diketahui V totalnya berapa, kita langsung masuk saja ke rumus mencari muatan total atau Q totalnya, yaitu Q total sama dengan C dikali V. C-nya itu C total tadi dan V-nya itu V total. Kita masukkan C-nya itu 9 kali 10 pangkat min 6 kali V totalnya itu 26. Nah, maka hasilnya adalah 234 kali 10 pangkat min 6 kolom. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.